Selamat sore pemirsa, kami kembali menjumpai Anda dengan 3 berita pilihan dari penjuru tanah air untuk menemani sore Anda melalui Kilas Nusantara. Kita mulai dari pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan para cendekiawan berbasis keagamaan memiliki peran untuk melahirkan pikiran-pikiran segar agar dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kabar baik dari Sumatera Utara, di mana Desa Huta Tinggi dan Desa Tipang yang berada di dalam kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba kini masuk dalam 50 besar program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menuju ke Cirebon, Jawa Barat, di mana pemerintah kota Cirebon kini memiliki aplikasi pengendalian dan retribusi menara telekomunikasi atau Permata yang dapat digunakan untuk pembayaran retribusi secara elektronik. Kita saksikan rangkaian berita selengkapnya. Kelompok cendekiawan merupakan motor pembangunan untuk membuat rumusan di berbagai kehidupan berbangsa. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pembukaan Pasamuan Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) tahun 2021 yang diadakan secara hybrid pada Rabu 10 November. Wapres menyatakan peran cendekiawan berbasis keagamaan juga diperlukan untuk melahirkan pikiran-pikiran segar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sejahtera, dan mandiri. Dalam sambutan tersebut, ia juga mengajak kaum cendekiawan agar dapat membantu Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah agar Indonesia segera dapat menuju negara maju. Salah satu pekerjaan rumah yang penting bagi Indonesia adalah memastikan agar tidak terjadi jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk membuat Indonesia terlepas dari jebakan tersebut. Diharapkan keluarga cendekiawan Buddhis Indonesia dapat berkontribusi untuk membantu pemerintah dan masyarakat, baik melalui konsep dan pemikiran maupun aksi nyata, khususnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wapres Ma'ruf mengimbau agar para cendekiawan Buddhis bersama dengan cendekiawan lintas agama dapat saling bahu-membahu, mempererat kesatuan umat beragama, dan juga dalam memerangi COVID-19 saat ini yang melanda Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat Sumatera Utara ikut menyumbangkan 2 desa wisatanya, yakni Desa Hutan Tinggi di Kabupaten Samosir dan Desa Tipang di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedua desa tersebut masuk dalam 50 besar desa terbaik di Indonesia dengan pertimbangan karena seluruh aspek penilaian oleh tim juri independen memenuhi semua kriteria, diantaranya aspek budaya, kuliner, memiliki destinasi wisata alam, dan produk kerajinan tangan atau kriya. Penilaian atas kedua desa yang berada di kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba tersebut, seperti dijelaskan Menparekraf Sandiaga Uno di Samosir pada 9 November, juga meliputi penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan tidak merusak lingkungan. Sehingga berhasil menyisihkan ribuan desa wisata yang telah mendaftarkan diri menjadi desa terbaik dari seluruh Indonesia, dan telah masuk ke dalam 5 destinasi super prioritas pariwisata Indonesia. Di desa wisata Sumatera Utara menyumbangkan 2 desa wisata dari 50 desa wisata terbaik, tapi berpartisipasi cukup aktif, dan saya tugaskan Pak Kadis, Pak Zumbi, dan juga Mas Anwari Masatib agar tahun depan ditingkatkan jumlahnya karena kita akan menggandeng Astra. Sandi pun berpesan agar para pengelola berkewajiban untuk melibatkan masyarakat setempat guna melakukan transfer ilmu pengetahuan. Para mitra UMKM juga harus menjadikan warga sekitar sebagai pelaku UMKM, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Anugerah Desa Wisata Indonesia merupakan program Kemenparekraf yang bertujuan mendorong desa untuk berkembang dan mampu mandiri dalam sejumlah hal, diantaranya memasarkan potensi desanya ke tingkat nasional dan internasional. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR kini memiliki aplikasi pengendalian dan retribusi menara telekomunikasi atau Permata. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran retribusi secara elektronik. Sebelumnya, DPUTR sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BJB Cirebon.
Kedepan, pembayaran retribusi melalui aplikasi Permata dan terkoneksi dengan BJB Cirebon. Adanya aplikasi Permata guna menyerap potensi pendapatan asli daerah dari retribusi menara telekomunikasi di Kota Cirebon yang cukup besar. Tercatat ada 271 penyedia menara telekomunikasi saat ini. Implementasi dari aplikasi Permata sebagai bagian dari upaya kita untuk mempermudah dan melakukan digitalisasi terhadap pelayanan publik, khususnya di pengawasan, pengendalian menara telekomunikasi bersama dan pembayaran retribusinya. Harapan kita juga sebenarnya bukan hanya menara telekomunikasi, tapi beberapa pembayaran retribusi juga itu ada kerjasama dengan Bank Jabar, itu semua menggunakan digitalisasi, Mas. Menurut Pemkot Cirebon, aplikasi ini akan memudahkan penyedia jasa telekomunikasi, khususnya perusahaan yang berada di luar Kota Cirebon, agar pengusaha tidak perlu datang ke Kota Cirebon hanya untuk membayar retribusi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, 3 berita tadi diharapkan dapat memperbarui asupan informasi Anda sore ini. Jangan lewatkan sajian Kilas Nusantara Malam yang akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.